Perkenalkan, saya Wawan Setiawan, unit kerja SDM pada Sirna, sebagai guru penggerak angkatan 9 dan yang akan diobservasi yaitu Ibu Rohimah, unit kerja SDM pada Sirna, mengajar di kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rohimah. Pagi Pak. Kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Semangat ya untuk observasi. Iya, siap. Sekarang kita melakukan terlebih dahulu yang namanya praobservasi. Ya. Jadi saya akan bertanya tentang beberapa pertanyaan mengenai mungkin ada tujuan, terus ada area pengembangan yang tidak dicapai, yang selanjutnya penilaian, dan selanjutnya strategi pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Ibu untuk mencapai pembelajaran tersebut. Mungkin alangkah baiknya Ibu bisa menyampaikan tujuan daripada kegiatan yang akan dilaksanakan nanti observasi. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Iya, tujuannya yaitu dengan yang pertama, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Yang kedua, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Jadi ini pelajaran IPA ya Bu ya? Iya, iya. Di kelas 4 ya? Jadi tujuannya ada 2. Jadi selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, boleh disampaikan? Iya. Area pengembangannya yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini maksudnya transfer pengetahuan kepada anak. Yang kedua, afektif, yaitu fokus kepada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, psikomotor, yaitu ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik siswa. Sangat bagus sekali ya. Jadi area pengembangan yang hendak dicapainya kognitif, bagaimana kita mentransfer ilmu kepada anak didik kita, kepada murid, kepada peserta didik. Tapi bukan hanya tentang pengetahuan yang kita transfer kepada anak didik kita, tapi tentu kepada akhlaknya, bagaimana moralnya yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri yang terlampaui sangat luar biasa. Dan psikomotor untuk di sini kan kegiatannya tentang gerak dan gaya yang berhubungan IPA, pelajaran IPA. Itu sangat berhubungan sekali dengan psikomotor anak itu sendiri, sangat luar biasa. Saya jadi lebih tambah penasaran ya, ingin menyaksikan nanti langsung di kelas ketika pelaksanaan observasi. Penilaian yang hendak dibuat yang sudah dipersiapkan, bentuk penilaiannya seperti apa? Bentuk penilaiannya ada 3, yaitu assessment for learning, yang kedua assessment of learning, yang ketiga assessment as learning. Luar biasa penilaiannya. Ya, jadi ada 3. Selanjutnya strategi pembelajaran, mungkin dari pendekatannya apa yang sudah dipersiapkan, terus model pembelajarannya seperti apa, terus metode pembelajarannya seperti apa. Jadi dari strategi pembelajaran supaya mencapai kepada pembelajaran yang hendak dicapai dengan disesuaikan dengan tujuan, dengan area pengembangan yang hendak dicapai, terus penilaian, dan teruskan kan strategi pembelajaran. Pendekatannya, modelnya, terus metodenya boleh disampaikan. Strategi pembelajarannya yaitu yang pertama pendekatannya menggunakan saintifik, yang kedua modelnya project based learning, yang ketiga metodenya yaitu ada 3, yaitu metode diskusi, unjuk kerja, dan tanya jawab. Saya semakin penasaran ini.
supaya bagaimana saya langsung bisa menyaksikan ketika nanti observasi di kelas 4 dengan pelajaran IPA, materinya gaya dan gerak. Terima kasih Ibu Rohimah telah menyempatkan waktunya untuk persiapan observasi. Mudah-mudahan ada kelancaran dan pada khususnya berdampak kepada murid kita itu sendiri. Amin. Terima kasih Bu Rohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan berdoanya dipimpin oleh Bapak. Doa mulai. Yang sekolah, yang tidak sekolah cuma Yandi. Sun? Ya. Rizwan? Ya. Dua sama Rizwan. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gaya dan gerak ya. Materinya yang akan kita pelajari, tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang lingkungan tempat tinggal ya. Sekarang kalian siap saja. Tahapan yang kita akan pelajari pada kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama kita akan mengamati, menanya, mengeksplorasi dan mengkomunikasikan, kemudian menyimpulkan. Sebelum belajarnya dimulai, kita akan membagikan kelompok dulu di sini. Jenis-jenis gaya dan macam-macamnya. Yang pertama yaitu gaya. Gaya yaitu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan arti gaya yang bisa mengulangi? Coba. Sabila, apa itu gaya? Yang keras. Ya, tarikan atau dorongan yang diberikan. Iya, pas ujung materi dibaca ke budak di pause lagi. Iklannya aja.
Ya, ulangi. Silakan Sabila, apa itu gaya? Tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Ya, gaya itu tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, di sini contohnya ada apa? Hah? Ada anak yang lagi mengayuh sepeda. Ada juga yang mendorong meja. Ada juga yang main bola. Nah, meja di sini kita bisa praktekkan dengan suatu meja. Nah, siapa yang mau ke depan mendorong meja? Ajis. Min. Silakan, Min. Dorong mejanya. Yang keras, yang keras. Ya. Ibu, ya, bergerak. Setidaknya bedanya. Kalian bisa naik sepeda? Bisa. Siapa yang punya sepeda di rumahnya, cu? Ya. Hampir semua. Ya. Kalian punya sepeda. Ini menggunakan berarti gaya apa? Kalau main sepeda menggunakan gaya gaya yang dihasilkan gaya otot itu yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Ya, tuh. Bisa selain itu tarik menarik. Bisa tambang atau apa tali ya yang digunakan. Terus juga ada di sini kawan. Sini lagi narik apa? Ranjang ya. Yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Ya. Contohnya apa? Nah, sisir bisa narik butiran-butiran kertas ya. Serpihan-serpihan kertas muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat ditarik potongan dapat menarik potongan kertas. Nah, di sini juga kita bisa mempraktekkan ya. Ada yang punya penggaris. Nah, biasanya punya keluarkan. Nah, penggaris. Aktif. Nah, di sini ada sobekan kertas. Kita coba ya, praktekkan. Gosok-gosokkan ke rambut.
kesimpulannya kita tadi sudah belajar tentang apa itu arti gaya, yang jenis-jenisnya, juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi arti gaya itu apa? Gaya adalah ya, dan jenis-jenisnya apa saja dari jenis-jenisnya? Gaya motor, gaya listrik, gaya gravitasi, pegas, dan gaya juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya manfaatnya juga. Gaya manfaat gaya. Siapa yang mau bertanya? Ya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Putra. Ya, apa Putra? Pertanyaannya? Ya. Sekarang pelajaran kita sudah selesai, alhamdulillah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum kita tutup pelajarannya, marilah kita berdoa dulu. Ya. Siapa yang? Ya. Ya. Berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahimah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan. Saya sendiri melaksanakan konsultasi untuk melaksanakan pembelajaran dan hadirnya saya di ruangan. Dengan adanya saya di ruangan itu tidak terbiasa. Mungkin perasaannya ketika mengajar ada beberapa sekolah atau ada ketika kerja sekolah di kelas menyaksikan selama pembelajaran di kelas sesuai dengan perasaan. Ya, rasanya sedikit grogi ya, karena kita diawasi oleh sejawat kita. Tapi di samping itu mungkin saya sangat senang sekali karena lihat anak-anak antusias ya, ya mungkin salah satunya menggunakan media fokus video. Itu dari pembelajaran ya. Kelihatannya sih anak antusias sekali dalam pembelajaran kegiatan gembira. Kalau boleh nih saya mau mendengarkan refleksi perasaan atau apapun yang dirasakan selama kegiatan pembelajaran. Boleh disampaikan. Ya, jadi saya memutuskan kepada target karya pengembangan yang dirancangkan, yaitu 3 aspek tadi ya, yang kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif, bagaimana saya berusaha untuk menyampaikan materi pelajaran secara penuh dan siswa betul-betul bisa menerima perspektif ilmu tersebut dan memahami materi-materi yang diterima. Yang kedua, yang efektif itu bagaimana anak ditargetkan juga supaya bagaimana materi
yang diterima tentang gaya dan gerak oleh siswa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang ketiga, psikomotor. Psikomotor anak dalam kegiatan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat ketika beraktivitas bisa membedakan setiap kegiatan atau aktivitasnya termasuk pada gaya apa. Saya juga mengobservasi secara langsung kepada anak-anak ya. Saya menyampaikan bagaimana anak-anak pelajaran hari ini seru, menyenangkan, bukan? Kenapa begitu? Karena kami jarang menggunakan fokus atau video-video menarik yang bisa menarik siswa ya untuk belajar lebih fokus lagi. Itu mungkin salah satunya. Bagaimana saya sendiri jarang juga menggunakan media fokus, salah satunya dalam bentuk gambar atau video. Karena mungkin bukan karena kita tidak mempersiapkan diri untuk memakai media pembelajaran ya, karena media pembelajaran dalam bentuk infokus maksudnya. Kalau media pembelajaran dalam hal yang lainnya, mungkin kita sudah mempersiapkan. Mungkin kalau menggunakan fokus itu jarang juga, karena memang di sekolah kita itu cuma satu fokusnya. Sedangkan guru ada 7 sama guru PAI saling membutuhkan jadi giliran. Jadi kalau misalnya satu hari satu guru berarti kita kemudian hanya 1 minggu sekali menggunakan fokus, jadi jarang juga. Jadi di hari ketika kita menggunakan fokus dalam 1 minggu sekali itu, anak-anak merasa senang sekali mungkin ketika kita menggunakan fokus karena di dalamnya bukan hanya gambar tentunya, tetapi ada video juga yang menarik yang kita berikan kepada mungkin kedepannya masalah apa supaya lebih menarik mungkin karena saya lihat rencana juga kalau mungkin tidak ada waktu, dan tadi juga ada sedikit grogi juga ketika ditemani di kelas kalau sejarah di kelas, ada yang mengobservasi atau ada yang memperhatikan, ada yang memperhatikan masalah mempersiapkan pelaksanaan ice breaking pengembangan kelas, dan mungkin juga penerapan yang sudah direncanakan adalah mindfulness, bagaimana anak disuasanakan, dikondisikan dalam suasana anak itu betul-betul siap menerima pembelajaran dan merasa betul-betul fokus di dalam pembelajaran. Mungkin kedepannya salah sedikit dalam mindfulness dulu. Ya betul sekali, kegiatan ini sangat luar biasa ya buat saya. Saya bisa meningkatkan kemampuan yang sudah ada dan bisa memperbaikinya ya. Yang belum sempurna dan melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana dalam pembelajaran untuk bagaimana pembelajaran supaya lebih menarik dan siswa merasa senang. Ya, mungkin saya akan kedepannya akan melaksanakan XBT mungkin bisa dilaksanakan di awal, di tengah atau di akhir. Jadi anak-anak lebih semangat untuk belajar. Dan betul juga bagaimana kita betul-betul harus mempersiapkan anak siap untuk menerima pembelajaran dengan mindfulness supaya anak-anak betul-betul dalam kondisi belajar dalam kesadaran diri. Dalam selama pembelajaran nanti itu atau dalam hari-hari, kalau kita fokus pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, ketika saya observasi, ada kendala tidak selama pembelajaran? Iya, memang kendalanya adalah ketika kita menyiapkan media ya pembelajaran fokus kita daerah yang sering mati lampu, itu kendalanya salah satunya. Maka saya harus menyiapkan plan B, yaitu bagaimana anak tetap semangat belajar meskipun kita tidak memakai infocusnya. Itu kendalanya salah satunya karena kita daerah rawan mati lampu. Mati lampu. Dengan cara apa mungkin bagaimana kita mengakali ketika anak itu merasa sangat, kita bandingkan anak
memakai fokus dan tidak memakai fokus, anak lebih senang dan bergembira dalam belajar, kita katakan seperti itu, ketika memakai fokus. Bagaimana kalau seandainya terjadi seperti itu, mati lampu dan mati otomatis fokus tidak bisa dipakai. Ya. Ibu mengakali supaya anak tetap senang meskipun tidak memakai fokus, kita mengakalinya seperti apa? Kita bisa menyiapkan, salah satunya kita bisa menyiapkan gambar-gambar pendukung materi dengan HP, ya, HP kita bisa menunjukkan gambar-gambar terkait materi, dan kebetulan juga di sekolah ada wifi. Ketika wifi gangguan, kita juga harus betul-betul siap dengan kuota kita sendiri. Jadi berkorban sendiri Ya. untuk demi pembelajaran Ya. anak-anak supaya mereka Ya. senang dan gembira, supaya sampai pada tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Luar biasa ya. Jadi memang cara apapun yang penting kita fokus pada anak, yang penting kita fokus pada siswa, kepada siswa. ya, dan bagaimana siswa merasa senang dan gembira dalam belajar. Itu tantangan kita yang memang meskipun tanpa fokus, bagaimana anak ketika tanpa fokus merasa senang dan gembira dalam pembelajaran, seperti halnya ketika ada yang fokus di kelas tertutup. Tapi sebenarnya hari-hari kita berpikir bagaimana kita betul-betul mempersiapkan rencana pembelajaran ini secara matang. Mungkin ada rencana ke depan, Bu. Ya. Rencana ke depan atas gambaran pelaksanaan pembelajaran yang kita sudah laksanakan. Rencana ke depan. Ya, rencana kedepannya saya betul-betul harus terus meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar dan betul-betul mempersiapkan rencana pembelajaran. Bagaimana saya terus mengikuti perkembangan IUT pada khususnya. Mudah-mudahan saya bisa, dan saya harus bisa demi belajar siswa yang senang dan gembira. Ini luar biasa. Jadi betul-betul kita harus istilahnya mengupdate dan upgrade. Jadi ilmu-ilmu yang baru, metode-metode, atau bagaimana supaya pembelajaran lebih menarik, anak merasa senang dan gembira dalam pembelajaran, bagaimana kita menerima informasi baru dan mengaplikasikannya di kelas, dan mengaplikasi juga memperbaiki, meningkatkan daripada kemampuan atau apa namanya, meningkatkan kompetensi kita bisa melalui seminar-seminar mungkin diklat yang ada di PMN atau diklat di luar PMN atau yang daring juga yang tetap suka juga seminar dan sebagainya. Mudah-mudahan luar biasa penerimaan atau apa refleksi daripada kegiatan pembelajaran SDN Karasuna. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya demi bangsa dan negara dan anak didik juga. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, Amin. keselamatan, anak merasa bahagia, juga kita bahagia, anak merasa gembira, kita juga harus merasa gembira. Mudah-mudahan terima kasih atas waktunya dan pengorbanannya. Mudah-mudahan ibadah sholat.